Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya tidak membahas, maksud saya tidak live on bid ya. Ini membahas mobil yang paling rekomendasi buat taksi online gitu ya. Ini berdasarkan dari ada beberapa DM yang masuk atau di komentar yang lainnya gitu ya. Jadi kenapa saya pilih Innova? Karena Innova ini harganya sama dengan Rush atau Veloz gitu. Nah, mari kita bahas. Ya, jadi sebelumnya saya itu update mobil dari Calia awalnya ya, dari Calia. Ini setelah saya pertimbangkan, ini asumsi saya pribadi. Jadi saya tidak akan membahas detail mobil Innova ini, cuman saya akan membahas pengeluaran dan pemasukan. Jadi pendapatan Innova dan pemasukan dan pengeluarannya gitu ya. Secara pengeluaran bulanan gitu, mungkin anggaplah ini mobil sama-sama nyicil semuanya. Mobil anggaplah Rush nyicil, Innova nyicil, Veloz nyicil. Ya harga-harga sekitaran Veloz, Rush gitu, itu menurut saya sama dengan Innova gitu ya. Kalau diasumsikan sama-sama nyicil ya. Yang pertama, kenapa saya pilih Innova? Nah, yang pertama, tentu kebutuhannya saya pengen masuk layanan GrabCar Premium dan GoCar Luck gitu. Nah, itu asumsi pertama saya. Jadi secara harga ya layanan untuk saat ini di taksi online itu yang paling tinggi itu layanannya ya GoCar Luck atau GrabCar Premium ya. Kalau di GrabCar-nya ada GrabCar Premium ya, kalau di GoCar-nya ada GoCar Luck, dan saya main di dua aplikasi itu. Dan saya jarang mengaktifkan layanan GoCar biasa atau GrabCar biasa, itu hanya untuk setting tujuan aja biasanya. Jadi saya kalau mau setting tujuan arah pulang atau mau arah kemana gitu, saya aktifkan semua layanan. Nah, untuk layanan biasa online saya di sekitaran itu saya tidak nyalakan layanan yang lain karena mungkin mobilnya udah banyak. Jadi nggak apa-apa lah, mungkin berbagi rezeki kan. Kalau misalkan kita nyalakan layanan GrabCar biasa atau GrabCar atau GoCar, ya tentunya driver-driver lain juga mungkin masih banyak yang menunggu gitu. Jadi kita hanya nyalakan layanan GrabCar Premium dan GoCar Luck-nya aja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kenapa Innova? Pertama, yang kedua ini main di rental atau main di offline ini harganya tinggi. Tentunya lebih tinggi dari harga sewa Veloz dan Rush gitu ya. Ya memang pasti harga juga tinggi, tapi kan ini menurut saya sih harganya sama dengan Veloz atau Rush gitu. Nah, kenapa tinggi ya? Innova itu di atas rata-rata banyak peminatnya. Justru saya ini sering mengalami offline-an gitu, layanan offline. Kadang-kadang ketika dapat customer juga, Pak mau gak nanti saya sewa beberapa jam ke depan gitu. Ya udahlah, saya akhirnya sewa. Dan sampai sehari ini saya itu ada langganan offline pakai mobil saya ini kurang lebih yang aktif ya sekarang masih berjalan. Ada 3 orang yang aktif layanan offline gitu. Jadi layanan sewa gitu, sewa saya. Jadi emang saya sewa tidak lepas kunci bersama drivernya, saya drivernya gitu, kurang lebih kayak itu. Jadi sewanya ini Innova lebih tinggi. A few moments later. Ya, dilanjut ya. Yang ketiga, Innova ini sama harganya dengan Veloz dan Rush. Dan ini dilanjutkan saya malam hari ya, karena tadi itu keburu ada telepon offline-an ya. Jadi tadi saya keburu ada offline-an, jadi lanjutkan sekarang. Jadi Innova ini sama dengan Rush dan Veloz. Mari kita hitung ya. Hitungnya gini ya, kalau kita sama-sama nyicil semuanya itu DP anggaplah 10% semuanya DP.
Innova ini cicilan di sekitaran 9 juta. Kita ambil Veloz atau Rush cicilan di 7 juta. Jadi ini hitung secara pengeluaran ya. Hitungnya secara pengeluaran dulu aja. Pengeluaran kita mengeluarkan uang setiap bulan. Innova cicilan 9 juta karena keperluan saya untuk taksi online. Bahan bakar yang saya gunakan untuk saat ini biosolar. Jadi dan rental semuanya ada komunitas rental dan lainnya juga yang pakai Innova rental ataupun taksi online. Rata-rata semua bahan bakarnya solar untuk yang mobil diesel. Bahkan Fortuner aja yang pakai mobil diesel untuk sewa rental dia pakainya biosolar ya. Jadi secara akumulasi bahan bakar saya, rata-rata saya sehari itu menghabiskan bahan bakar dari pagi sampai malam itu antara 100 sampai 125 ribu per hari biosolar. Nah, jadi saya hitung, anggaplah paling tinggi 125 ribu dikali 30. Jadi totalnya boleh bantu kalkulator lah. Kalau nggak salah 3.750.000. Jadi asumsikan saya pengeluaran saya per bulan bahan bakar dan cicilan kalau sama nyicil 9 juta ditambah 3.750.000 ya, kurang lebih 11.750.000. Itu pakai Innova. Sekarang pakai Veloz atau pakai Rush, anggaplah cicilan rata-rata di kisaran 7 juta. Dengan asumsikan bahan bakar Pertalite ya, Pertalite itu sepengalaman saya dari pagi kalau buat online, mau Veloz, mau Avanza atau mau Rush, sepengetahuan saya rata-rata sehari itu antara 200, bahkan kalau nyampe malam bisa, apalagi banyak ke bandara, kurang lebih 200 sampai 250 ribu ya, mungkin di kisaran antara segitulah ya. Kita ambil paling murahnya aja 200 ribu dikali 30 sama dengan 6 juta bahan bakarnya yang pakai Veloz atau Rush. Cicilan 7 juta. Jadi total 7 tambah 6 berapa? 13 juta. Ya betul ya, kurang lebih ya sama. Ini pengeluarannya. Jadi Innova dan Veloz pengeluarannya sama kurang lebih. Anggaplah ini sebanding. Tapi penghasilannya untuk taksi online beda. Veloz dan Rush dan sejenisnya, ada Stargazer juga, dia tidak masuk layanan ke GoCarLook atau GrabCar Premium. Tapi saya mendapat info ya, mungkin Stargazer beberapa ada yang bisa masuk premium, ada yang enggak. Kurang lebih saya nggak paham juga, mungkin yang punya Stargazer bisa di kolom komentar ya. Nah, dengan asumsi pengeluaran yang sama tapi pendapatannya beda, di Veloz atau Rush itu hanya di layanan itu hanya kalau di GoCar dia hanya bisa mentok sampai kompot, dan Rush juga sama kompot. Kalau di GrabCar mungkin plus ya, karena plusnya dapat gitu. Secara harga mungkin sedikit lebih rendah dari GoCarLook atau GrabCar Premium gitu. Nah, dari pendapatan saya memakai Innova, intinya saya push ya 2 bulan awal itu, mungkin bisa scroll video-video saya ke belakang. Itu saya awal on bid pakai Innova ini, dan penghasilan bulanannya saya bisa tembus 24 juta. Dan bulan kedua kalau nggak salah tembus 19 juta, karena itu ada tambahan sama GrabCar juga, terus ada tambahan offline-nya juga. Itu offline nggak dihitung, mungkin ada beberapa hari, sedikit beberapa jam juga gitu. Jadi secara menurut saya kalau buat taksi online
daripada ngambil Innova atau Veloz dengan pengeluaran yang sama tapi pendapatan beda, menurut saya Innova lebih worth it untuk saat ini pakai taksi online ataupun kita buat. Karena kenapa? Bukan taksi online aja, Innova ini rentalnya banyak menurut saya. Saya aja ini rekaman beberapa hari sebelum Idul Fitri ya. Jadi saya aja Idul Fitri ini udah di booking 7 hari dan paket lebaran itu harganya beda dengan rental yang biasa. Ya mungkin hari-hari biasa rank Innova ini rentalnya per hari itu rata-rata di kisaran 1 juta atau 1 sampai 1.200.000 lah. Mungkin ada beberapa juga yang 900 mungkin karena udah langganan. Kalau biasanya yang rental 900 itu dia dirental 1 minggu atau beberapa hari. Kalau untuk harian rata-rata di 1 juta sampai 1.200.000 per hari rentalnya gitu ya. Ya itulah dari pendapat saya ya. Menurut saya ini paling rekomendasi kalau mau update mobil, mungkin dari Calya atau dari Avanza yang mau update ke Veloz atau ke Rush, menurut saya tanggung. Harganya menurut saya sama gitu. Kita hitungnya jangan ke pendapatan, hitungnya pengeluarannya dulu. Karena menurut yang saya dulu juga gitu ya, sebenarnya istri saya tuh dulu waktu ngambil unit ini dia pengennya Rush gitu. Saya tanggung. Kalau Rush kita buat keperluan taksi online, kita harganya sama aja dengan yang lain gitu ya. Nah ini beda lagi mungkin bagi yang dari motor ke mobil. Mungkin dari motor ke mobil bisa pakai Calya dulu atau Sigra dulu, kurang lebih sejenisnya gitu ya. Kalau mungkin dari Avanza atau dari Calya atau Sigra yang pengen update, yang menurut saya sih paling rekomendasi menurut saya hitungannya seperti tadi gitu ya. Ya semoga bisa membantu ya bagi teman-teman driver ataupun yang lainnya juga gitu kan. Ini hanya asumsi diri pribadi saya, mudah-mudahan dimengerti gitu ya. Oh iya, saya ada giveaway 1 handphone Android buat semuanya yang nonton video ini, khusus untuk subscriber. Jadi jika tanggal 12 Juni itu ulang tahun saya guys. Jadi jika subscriber saya tembus 20.000, saya akan kasih 1 handphone khusus yang beruntung untuk khusus subscriber saya ya, penonton setia saya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak juga di kolom komentar ya yang positif ya. Selama Anda semuanya yang bertemu keluarga, yang lagi pada mudik, hati-hati di jalan semuanya juga. Saya ucapkan sehat selalu. Dan yang nonton video saya juga saya ucapkan semoga semuanya cita-citanya tercapai, semoga semuanya bisa sukses gitu ya. Bagi yang belum punya mobil, saya doakan segera punya mobil. Bagi yang belum punya motor, saya doakan segera punya motor. Atau ada cita-cita yang diinginkan, semoga semuanya tercapai. Saya yakin kalau kita semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Saya juga awalnya mimpi gitu, saya bisa duduk di mobil Innova ini, sangat-sangat mimpi saya yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Mungkin beberapa tahun ke belakang itu saya yang tidak ada artinya, dan saya ya mungkin bisa di mana aja gitu kan. Tapi kalau kita ada niat, insya Allah pasti ada jalan gitu. Kalau kata Gokar itu gitu, insya Allah pasti ada jalan ya. Saya Kang Burhan, dan sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum dan bye bye.